Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas, lambat ya? Udah lama nunggu ya? Ya lumayan. Dari tadi cuman namanya nunggu pejabat ya kita harus sabar. Bisa aja. Saya itu jadi dewan tadi lagi ada maling motor. Ada orang maling motor. Memang kita kalau pejabat ya walaupun judulnya dewan ya tapi kita harus komitmen namanya memperjuangin, dengerin aspirasi, terus nge-backup masyarakat sampai urusan kemalingan motor ngadunya ke dewan. Bini beranak ngadunya ke dewan. Sampai dia umur udah mau 50-an kepedosan sama bininya. Ada tuh rakyat saya tuh caranya supaya nggak jadi anak murah. Saya bilang nggak boleh ini mak. Akhirnya lanjut di Mas. Jadi dia sekarang harus menjadi engkongnya jadi anaknya itu ya. Jadi maklum ya, maklum Iya, nggak apa-apa. Maklum Mas kalau lambat ya. Nggak apa-apa Pak Dewan. Iya. Cuman saya ada pertanyaan sedikit nih Pak Ketua. Iya. Pak Dewan. Pak Ketua. Iya. Ada banyak pertanyaan dari teman-teman dari warga sekitar saya. Ini masalah yang hangat di permukaan Indonesia ini. Masalah 5 Nahdien yang datang ke Presiden Israel. Ya, betul itu. Itu kalau menurut Bapak Dewan gimana itu? Sampai wartawan berarti asal dari Jawa ya? Iya, dari rata-rata Nahdien. Iya. Ya? Tetangga di sini di Bekasi juga banyak Nahdien. Iya, kebetulan gitu. Makanya saya pengen pencerahan dari Bapak Dewan. Itu gimana itu menurut Pak Dewan? Dewan tadi maling motor ngadu ke kita ya. Iya. Orang lahiran ya ngadu ke Dewan. Masa hal yang gede begini saya nggak ngadu ke Dewan? Iya. Mau ngaji mur. Mengisi gini ya. Ya begini Mas ya, nanti ini diliput ya, nanti diterbitkan ya di media sampean ya. Iya jelas itu. Di samping tadi tetangga yang Nahdien ini, para Nahdien di lingkungan saya itu nggak resah semuanya gitu. Ya emang apa ya? Kita juga bingung sebetulnya. Sekarang di Palestina bocah-bocah dibantai. Iya. Nenek-nenek, empeng-empeng orang tua dibantai sama Israel. Kita yang nggak bisa bawa pistol ke sono belain langsung secara fisik, kan kudunya mah berdoa. Iya betul. Kalau yang punya duit nyumbang duit, dikumpulin di lembaga-lembaga khusus, dikirimin ke rakyat Palestina. Nah saya termasuk yang kaget juga ketika ada 5 tokoh Nahdien ujug-ujug namu ke Presiden Israel. Ya. Itu kalau atas nama pribadi nggak yakin dia diterima, mereka itu berlima diterima oleh Presiden Israel kalau tidak mengatasnamakan NU-nya. Iya betul. Walaupun PBNU secara institusi udah minta maaf, menolak bahwa itu nggak ada hubungannya sama NU secara resmi. Bahkan ketumnya Gus Yahya udah minta maaf ya. Jadi kita sayangin gitu loh. Tujuannya apa gitu? Kesono ngapain? Nyebut-nyebut nama Gus Dur, orang NU paling gede di Indonesia, organisasi massa Islam. Tapi kalau mereka alasannya supaya membujuk Israel jangan keras-keras sama orang Palestina, nggak bisa juga. PBB aja nggak didengerin. Iya. Orang-orang kuat yang ada saham politiknya, punya kekuatan powerful politik aja nggak didengerin. Netanyahu
apalagi cuma 5 biji orang NU yang nemuin presiden itu. Saya curiga jangan-jangan yang biayain siapa nih, kan nggak ada tuh, nggak ada di berita yang biayain siapa ke sono, yang ngongkosin naik kapal siapa ke sono gitu. Ya, jadi kalau kita sebagai umat terbesar muslim di Indonesia, di dunia ini ya tentu ya, kita anggap nggak semenggah itu yang 5 itu. Maaf Mas ya, sampai dari Jawa, semenggah tahu nggak artinya? Ya tahu, ngerti apa lah. Semenggah apa Mas? Oh, tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Indonesia. Pinter sampean Mas. Bener-bener sampean ini orang dari luar tapi sudah tinggal dan berKTP Bekasi, berarti sampean orang Bekasi sekarang, tadinya Wonogiri, lalu jadi wartawan, lalu sampean masih kental NU-nya. Bagus itu. Gus Dur itu kan cucunya Joko Tingkir. Bagus. Jadi lempengan ini ya saya begitu jawabannya, keterangannya ya. Iya, mudah-mudahan semua itu bisa diterima sama lingkungan saya, teman saya yang pada banyak bertanya-tanya masalah gitu ya. Iya, resah, karena gimana? Kita orang terbesar NU di dunia itu, terbesar Islam NU di Indonesia. Tapi kenyataannya begitu apa enggak? Jauh bertolak belakang dari kemauan warga NU. Emang kudunya itu yang 5, itu kan katanya ada yang dosen apa ya? Yang ngerjain yang real aja lah, yang enggak kontroversi, ya kan? Kalau bahasa di kampung, udah lu daripada berteman sama presiden Israel, mending tuh nyala motor. Iya enggak? Ya, yang danta-danta aja, yang enggak kontroversi, yang nggak buat orang gundah gulana, begitu Mas. Ya. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Ya begitu, Bapak Dewan. Saya sebagai wartawan dan saya juga setiap hari kan bertemu masyarakat. Ya setiap hari yang dibicarakan masalah Nadine yang datang ke Israel itu. Nah, itu kok secara logika kita orang bodoh. Masa iya itu tanpa restu orang tuanya, bahasanya anak mau jalan-jalan. Sedangkan itu hal yang sangat berbahaya saat ini. Kondisi dunia menyorotin Israel. Kenapa orang Islam Indonesia yang terbanyak yang antipati sama Israel? Masa ujuk-ujuk nyelonong ke sana? Kalau nggak ada restu dari orang tua mana ada? Iya. Saya masih percaya ketum PBNU dan pengurus pusatnya itu nggak tahu menau gitu-gituan. Itu 5 orang emang roboh saja udah dapet tiket pesawat apa kapal terbang, ya kan, mau ketemu orang top presiden Israel ke sono, padahal mah nyamperin comberan lah ke sono. Lah iya dong, orang-orang yang pada dibunuh-bunuhin kok. Dia katanya mau diplomasi, Islam itu rahmatan lil alamin, mau ngopi presiden Israel. Kalau yang namanya gitu-gitu nggak mungkin langsung dibujuk terus bisa sadar presidennya, nggak bisa begitu. Ada imam khotib, bertakwa kepada Allah tiap hari Jumat khotib. Emang orang langsung bertakwa, begitu alasan dia katanya. Pelan-pelan katanya. Lah tapi mereka siapa 5 itu? Orang-orang top di dunia ini aja ngecam Israel, tetap aja diinjek-injek, nggak didengerin. Apalagi cuman 5 itu. Maka tadi saya bilang, mendingan nyalong motor daripada ngerjain yang enggak semenggah. Gitu Mas. Apa? Iya. Lah iya Ji ya. Ji gatal. Jadi saya pikir juga itu orang kudu paham diplomasi Islam, itu orang 5 ya. Dulu Nabi itu ada orang Yahudi kan, dia ngikutin tradisi Nabi Musa. Kalau setiap 10 Muharram itu puasa kayak orang Islam. Nabi juga puasa ya. Nabi tanya sama mereka, ngapa yuyu ini orang Yahudi, ini agama Yahudi puasa di 10 Muharram? Kami menghormati apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Lalu kata Nabi Muhammad, sebetulnya kami yang lebih berhak untuk melaksanakan itu.
karena Nabi Musa adalah pembawa agama samawi yang diteruskan lalu ke bawah Isa, dan Nabi Muhammad adalah Nabi Islam. Kata Nabi begitu. Makanya di dalam Islam disuruh juga puasa hari tanggal 9-nya. Jangan 10 doang Muharram, 9 Tasu'a namanya. Supaya bedain dengan yang dikerjain oleh orang Yahudi. Kalau 10 doang kayak orang Yahudi gitu. Makanya sekarang kan orang ada yang puasa tanggal 9 terus terusin tanggal 10 diterusin gitu. Itu diplomasi tuh. Kalau mau diplomasi dalam Islam, belajarlah kayak Nabi. Apa iya begitu orang lagi bunuh-bunuhin, bocah orok, nenek-nenek, empeng-empeng, dimati-mati nama Israel, rumah sakit dibom, sekolahan dibom. Tiba-tiba kita atas nama mau damai datang ke presiden Israel yang kagak jelas juntrungannya mewakili siapa, tapi nyebut nama Gus Dur, NU lah, kagak semeng, enggak. Ya, untuk itu Bapak Dewan, ya kan masyarakat warga di sekitar saya juga nggak begitu bodoh. Sekarang PBB yang berkuasa aja nggak digubris, apalagi bocah lima datang ke sono. Betul. Sampai cerdas ini wartawan Nono gini udah lama di Bekasi, mikirin cerdas sampai ini. Ya, oke. Alhamdulillah, terima kasih.